Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tempo hari saya melihat berita yang disiarkan di YouTube bahwa ada pasangan sesama jenis perempuan dengan perempuan yang disebut lesbian, itu ada yang dibunuh oleh pasangannya karena rasa cemburu. Bayangkan, hubungan sesama jenis itu sudah dilarang, ditambah lagi perbuatan dosa besar membunuh manusia. Lalu berita yang kedua, ada kurir yang dipenjara. Oknum kurir yaitu jasa pengiriman barang. 2 orang ketika temannya yang bekerja sebagai supirnya ingin mengantarkan kepada tempat yang dituju, sedangkan temannya yang di sebelahnya itu memberikan pengaruh buruk karena butuh uang. Akhirnya temannya yang nyupir itu diajak untuk berbuat kejahatan, yaitu mengambil barang yang seharusnya dikirim malah dijual untuk keperluan mereka berdua. Akhirnya temannya yang nyupir itu juga ikut-ikutan karena dampak buruknya, sama-sama di penjara. Sebenarnya banyak kejahatan lainnya karena dampak buruk teman yang memiliki otak kriminal. Saya buatkan video ini supaya kita mengingat sabda Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan, memberikan anjuran agar berhati-hati dalam memilih teman. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2101. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Kalau misalkan saya berikan contoh mengenai hadis tersebut, misalkan ada orang berteman dengan orang soleh, orang yang berilmu, orang yang bertakwa. Seseorang yang memiliki teman orang yang soleh, misalkan tidak bisa meniru amalnya, tidak bisa mempraktekkan amal soleh yang dimiliki temannya yang soleh itu, minimal pola pikirnya itu mendapat manfaat kebaikan dari ilmu yang dimiliki teman yang soleh itu. Berpikiran bagaimana cara berbuat takwa, termotivasi berbuat amal soleh karena sering bergaul dengan orang soleh tersebut. Sedangkan jika orang berteman dengan orang ahli maksiat,
ahli kejahatan, misalkan orang itu tidak terjerumus kepada ikut-ikutan berbuat kejahatan, minimal pola pikir atau cara berpikir jahatnya teman yang ahli maksiat atau ahli berbuat kriminal itu minimal bisa masuk ke dalam pikirannya, bisa terbawa, sehingga suatu saat nanti walaupun orang itu tidak ikut-ikutan berbuat, pola pikirnya yang sudah kerasukan cara berbuat kriminal itu bisa juga diajarkan kepada orang lain. Akhirnya orang yang mendapat pengajaran dari orang yang terbawa pola pikir jahatnya itu memberi dampak buruk bagi orang yang diajarkan tersebut. Orang yang diberi pemahaman tidak beramal, tidak berbuat jahat, tapi ketika dia memberikan ilmu jahat tersebut kepada orang lain, ternyata orang yang berikutnya itu mampu berbuat kejahatan seperti orang yang pertama yang beri pengajaran kepada orang yang kedua. Nah, itu dampak keburukan bagi orang-orang yang sering bergaul dengan orang yang berotak kriminal. Seperti 2 kasus yang tadi saya ceritakan, yang sudah disiarkan di dalam berita. Lesbian karena memang bergaul dengan orang yang menyukai sesama jenis, akhirnya terbunuh dengan temannya yang sesama jenis tersebut. Bayangkan bagaimana itu kalau misalkan disiksa di dalam kubur. Perbuatan sesama jenis itu sudah pasti keharamannya, apalagi terbunuh karena perbuatan kecemburuan pasangannya itu, dan hal itu terjadi karena adanya hubungan yang terlarang. Sungguh sangat menyedihkan. Begitu juga yang satunya di penjara. Walaupun belum dapat siksa kubur, minimal di dunia sudah kena dampak buruk dari pergaulan dengan teman yang memiliki pola pikir yang jahat, memiliki otak kriminal. Maka ingatlah juga sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Beliau bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Berhati-hatilah saudara-saudariku, zaman ini akhir zaman, banyak terjadi fitnah dajjal, ujian kebodohan. Orang-orang yang mudah dibodoh-bodohi, orang-orang yang mudah disesatkan dengan pengajaran yang sesat, pengajaran yang tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah adalah mereka yang menjauhkan diri dari petunjuk Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tidak mau mengaji, tidak mau mempelajari ilmu syariat tentang peraturan-peraturan hukum-hukum Allah, tentang bab yang halal dan yang haram, yang salah satunya adalah pentingnya ilmu syariat di dalam memilih pertemanan. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dengan diberikan teman-teman atau sahabat-sahabat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.